Bab 18, Pembaru Amerika. Seorang petani yang benar dan berhati jujur yang telah pernah meragukan otoritas ilahi Alkitab, namun yang dengan sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran, adalah orang yang secara khusus dipilih oleh Allah untuk memimpin pemberitaan kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti kebanyakan pembaru-pembaru lain, William Miller pada permulaan hidupnya berjuang melawan kemiskinan dan dengan demikian memperoleh pelajaran besar mengenai energi dan penyangkalan diri. Anggota-anggota keluarga dari mana ia datang dikenal dengan roh mandiri, mencintai kebebasan, ketahanan, dan kesanggupan dan patriotisme yang bersemangat, sifat-sifat yang juga menonjol dalam tabiatnya. Ayahnya seorang kapten tentara revolusi dan pembaruan yang dilakukannya dalam perjuangan dan penderitaan selama masa gawat dapat ditelusuri dalam permulaan hidup Miller yang terbatas. Ia mempunyai fisik yang sehat dan kuat dan bahkan pada masa kanak-kanaknya telah ditunjukkan bahwa ia mempunyai kecerdasan yang lebih dari biasa. Pada waktu ia beranjak dewasa, hal ini semakin nyata. Pikirannya giat dan berkembang dengan baik. Ia haus akan pengetahuan. Meskipun ia tidak memperoleh pendidikan tinggi, kecintaannya kepada pendidikan dan kebiasaannya berpikir berhati-hati dan berpikir kritis membuatnya menjadi seorang yang mempunyai pertimbangan yang sehat dan pandangan yang komprehensif. Ia memiliki tabiat moral yang tanpa cacat celah dan reputasi yang patut ditiru orang lain, dan umumnya ia dihormati oleh karena integritasnya, berhemat dan kedermawanannya. Berkat tenaga dan penggunaannya, ia segera memperoleh keahlian. Walaupun tabiat suka belajarnya masih terus dipertahankan, ia menduduki berbagai jabatan sipil dan militer dengan reputasi baik. Jalan kepada kekayaan, kemakmuran, dan kehormatan tampaknya terbuka lebar baginya. Ibunya adalah seorang wanita sejati yang saleh. Dengan demikian pada masa kanak-kanaknya ia telah mendapat kesan agama. Namun pada permulaan masa dewasa ia terjun ke dalam kelompok masyarakat penganut suatu aliran kepercayaan yang mengakui adanya Allah yang menciptakan dunia ini, akan tetapi sesudah itu tidak mempedulikannya lagi, bahkan tidak memperhatikan manusia. Suatu kepercayaan yang menyatakan bahwa akal pikiran sudah cukup untuk pengetahuan kebenaran, dengan demikian menolak wahyu. Pengaruh deisme ini lebih kuat karena mereka adalah warga negara yang baik, orang-orang yang mempunyai sifat manusiawi dan dermawan. Karena mereka tinggal di tengah-tengah lembaga Kristen, tabiat mereka sebagian besar dipengaruhi atau dibentuk oleh keadaan sekeliling. Mereka berhutang budi kepada Alkitab atas keunggulan-keunggulan yang memberikan kehormatan dan kepercayaan kepada mereka. Namun karunia-karunia ini disalahgunakan untuk menimbulkan suatu pengaruh menentang firman Allah. Oleh karena bergaul dengan orang-orang ini, Miller telah dituntun untuk mengikuti pendapat dan perasaan mereka. Tafsiran Alkitab menimbulkan kesulitan yang tampaknya tak teratasi, namun kepercayaannya yang baru pada waktu mengesampingkan Alkitab tidak memberikan yang lebih baik sehingga membuatnya tidak puas. Namun ia terus berpegang pada pandangan ini selama kira-kira 12 tahun. Tetapi pada umur 34 tahun, Roh Suci mempengaruhi hatinya dengan keadaannya sebagai seorang berdosa. Ia tidak menemukan pada kepercayaannya yang sebelumnya suatu jaminan kebahagiaan di balik kematian. Hari depan gelap dan suram merujuk kepada perasaannya pada waktu itu. Ia berkata, pemusnahan adalah suatu pemikiran yang dingin dan menakutkan, dan pertanggungjawaban adalah kebinasaan yang pasti bagi semua orang. Langit tampak seperti kuningan di atas kepala saya, dan dunia ini bagaikan besi di bawah kaki saya. Kekekalan apa itu? Dan kematian mengapa? Semakin saya pikirkan, semakin tidak menentu kesimpulan saya. Saya mencoba berhenti berpikir, tetapi pikiran saya tidak terkendalikan. Saya benar-benar sengsara, tetapi saya tidak mengerti apa sebabnya. Saya bersungut dan mengeluh, tetapi tidak tahu mengenai siapa. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak tahu bagaimana dan di mana harus didapatkan yang benar. Saya berduka, tetapi tanpa harapan. Ia berada dalam keadaan ini selama beberapa bulan. Tiba-tiba katanya, tabiat juru selamat dengan jelas terkesan di dalam pikiran saya.
tampaknya ada satu pribadi yang begitu baik dan bersimpati yang menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kita dan dengan demikian menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dengan segera saya merasakan betapa menyenangkan dan baik oknum yang seperti itu, dan membayangkan bahwa saya dapat meletakkan diriku ke pangkuannya dan mengharap kepada kemurahan orang seperti itu. Tetapi timbul pertanyaan, bagaimana membuktikan bahwa oknum seperti itu ada? Selain dari Alkitab, saya tidak menemukan bukti adanya juru selamat seperti itu atau bahkan di masa mendatang. Saya melihat bahwa Alkitab menunjukkan seorang juru selamat yang saya perlukan, dan saya merasa susah dan heran mengetahui bahwa buku yang telah diilhamkan dapat mengembangkan prinsip-prinsip yang sempurna yang disesuaikan kepada kebutuhan dunia yang jatuh. Saya telah didorong untuk mengakui bahwa Alkitab itu adalah wahyu penyataan Allah. Buku ini menjadi kesukaan saya, dan di dalam Yesus saya menemukan seorang sahabat. Juru selamat bagiku menjadi yang terutama dari selaksa, dan Alkitab yang sebelumnya gelap dan bertentangan sekarang menjadi lampu pada kakiku dan terang bagi jalanku. Pikiran saya menjadi tenang dan merasa puas. Saya menemukan alam menjadi batu karang di tengah-tengah lautan kehidupan. Alkitab sekarang menjadi pelajaranku yang utama, dan benar-benar saya bisa mengatakan bahwa saya menyelidikinya dengan sukacita. Saya menemukan bahwa setengahnya belum pernah saya dengar. Saya kagum mengapa saya belum pernah melihat keindahan dan kemuliaannya sebelumnya, dan heran bahwa saya pernah menolaknya. Saya menemukan segala sesuatu yang dinyatakan adalah yang diinginkan hatiku dan yang menjadi obat bagi setiap penyakit jiwa. Saya kehilangan minat untuk membaca buku-buku lain dan mencurahkan hati saya untuk memperoleh hikmat dari Allah. Miller mengakui di depan umum imannya dalam agama yang pernah dibencinya. Tetapi rekan-rekannya yang tidak percaya kepada Allah tidak berlambatan mengajukan semua argumentasi yang ia sendiri sudah sering lancarkan melawan otoritas ilahi Alkitab. Ia belum bersedia menjawab mereka, tetapi ia berpikir bahwa jika Alkitab adalah wahyu dari Allah, maka ia harus sesuai dengan dirinya sendiri, dan oleh karena Alkitab itu diberikan untuk mengajar manusia, maka ia harus sesuai dengan pengertiannya. Ia memutuskan untuk mempelajari Alkitab untuk dirinya sendiri dan memastikan kalau setiap kontradiksi atau pertentangan tidak bisa diselaraskan. Dengan mengesampingkan semua pendapat dan komentar, ia membandingkan buku dengan bantuan referensi-referensi pada tepi halaman-halaman buku dan konkordans. Ia belajar dengan cara teratur dan sistematis. Ia mulai dengan buku Kejadian, membaca ayat demi ayat. Ia tidak terburu-buru mempelajarinya sampai arti beberapa paragraf terungkap, sehingga dengan demikian ia tidak malu. Bila mana ia menemukan sesuatu yang tidak jelas, kebiasaannya ialah membandingkan ayat dengan ayat lain yang tampaknya ada hubungan dengan masalah yang dipertimbangkan. Setiap kata dibiarkan mempunyai kedudukannya yang sebenarnya pada pokok masalah dalam ayat itu. Dan jika pandangannya sesuai dengan paragraf tambahan, maka tidak ada lagi kesulitan. Dengan demikian, bila mana ia menemukan paragraf yang sulit dimengerti, maka ia menemukan keterangan di bagian-bagian lain Alkitab. Sementara ia belajar dengan doa yang sungguh-sungguh untuk penerangan ilahi, maka yang dulunya gelap kepadanya, pengertiannya dibuat menjadi terang dan jelas. Ia mengalami kebenaran kata-kata pemazmur, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119 ayat 130. Dengan kemauan yang sungguh-sungguh ia mempelajari buku-buku Daniel dan Wahyu, menggunakan prinsip penafsiran yang sama seperti pada buku-buku lainnya, dan ia dapati bahwa lambang-lambang dapat dimengerti. Ia melihat bahwa nubuatan-nubuatan yang sebegitu jauh telah digenapi secara harfiah atau secara sesungguhnya, bahwa semua angka, kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan, ibarat dan sebagainya dijelaskan baik dalam hubungan yang langsung maupun istilah di mana ia dinyatakan, diartikan dalam buku-buku lain, dan dengan demikian bila mana diterangkan akan dimengerti secara harfiah.
Dengan demikian saya merasa puas, katanya, bahwa Alkitab itu adalah sebuah sistem kebenaran yang sudah dinyatakan, yang diberikan dengan jelas dan sederhana sehingga para musafir pun tidak akan salah mengertinya walaupun ia bodoh. Mata rantai demi mata rantai kebenaran berhasil dihubungkannya, sementara langkah demi langkah ia telusuri garis-garis nubuatan. Malaikat-malaikat surga memimpin pikirannya dan membukakan pengertian kepada Alkitab. Dengan mengetahui cara nubuatan-nubuatan digenapi di masa lampau sebagai kriteria untuk menilai penggenapan nubuatan di masa yang akan datang, ia menjadi merasa puas bahwa dengan pandangan umum pemerintahan rohani Kristus, masa 1000 tahun sebelum akhir dunia tidak didukung oleh firman Allah. Ajaran ini yang menunjukkan adanya masa 1000 tahun yang penuh kebenaran dan kedamaian sebelum kedatangan Tuhan secara pribadi telah menjauhkan teror hari Allah. Meskipun ajaran itu menyenangkan, tetapi itu bertentangan dengan ajaran Kristus dan rasul-rasulnya yang menyatakan bahwa gandum dan lalang tumbuh bersama sampai waktu menuai, yaitu akhir dunia ini. Matius 13 ayat 30, bahwa orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, 2 Timotius 3 ayat 13, dan bahwa kerajaan kegelapan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya pada waktu ia datang kembali. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ajaran atau doktrin tentang pertobatan dunia dan pemerintahan Kristus secara rohani tidak dianut oleh gereja pada zaman rasul-rasul. Pada umumnya ajaran tidak diterima oleh orang-orang Kristen sampai pada permulaan abad ke-18. Seperti setiap kesalahan orang lain, ajaran itu mengakibatkan kejahatan. Doktrin itu mengajarkan kepada manusia untuk memandang jauh ke depan kepada kedatangan Tuhan. Hal ini menyebabkan mereka tidak memperhatikan tanda-tanda yang memberitakan kedatangannya yang mendekat. Ini menimbulkan rasa yakin dan aman yang tidak berdasar. Hal ini menuntun banyak orang melalaikan persiapan yang diperlukan untuk bertemu dengan Tuhan. Miller menemukan bahwa kedatangan Kristus secara pribadi dan secara harafiah diajarkan di dalam Alkitab dengan jelas dan sederhana. Rasul Paulus berkata, sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dan juru selamat menyatakan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan memancarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 30 dan 27. Ia akan disertai oleh seluruh malaikat surga. Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia. Matius 25 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 31. Pada kedatangannya, orang benar yang sudah meninggal akan dibangkitkan dan orang benar yang masih hidup diubahkan. Kita tidak akan mati semuanya, kata Rasul Paulus, tapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak bisa binasa dan tidak semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Suratnya untuk orang Tesalonika setelah menerangkan kedatangan Tuhan, ia berkata, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Umat Tuhan akan menerima kerajaan pada waktu kedatangan Kristus secara pribadi.
Juru selamat berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 31-34. Kita melihat dari ayat yang baru saja diberikan bahwa apabila Anak Manusia datang, yang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan yang masih hidup diubahkan. Dengan perubahan besar ini mereka dipersiapkan untuk menerima kerajaan, karena Rasul Paulus berkata, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 1 Korintus 15 ayat 50. Manusia dalam keadaannya yang sekarang adalah mati dan dapat binasa. Tetapi kerajaan Allah tidak dapat binasa dan akan bertahan selama-lamanya. Oleh sebab itu manusia dalam keadaannya yang sekarang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Akan tetapi bila mana Yesus datang, Ia akan menganugerahkan yang tidak binasa kepadanya. Dan sesudah itu Ia menyuruh mereka mewarisi kerajaan yang baru. Sejak itulah mereka menjadi ahli waris. Ayat ini dan ayat-ayat lain dengan jelas membuktikan kepada pikiran Miller bahwa peristiwa-peristiwa yang diharapkan terjadi sebelum kedatangan Kristus, seperti pemerintahan damai secara universal dan berdirinya kerajaan Allah di dunia ini, adalah terjadi sesudah kedatangan Kristus yang kedua kali. Lebih jauh, semua tanda-tanda sama dan keadaan dunia akan sesuai dengan keterangan nubuatan tentang akhir zaman. Dengan mempelajari Alkitab saja, ia dipaksa untuk mengambil kesimpulan bahwa waktu yang diberikan untuk kelangsungan dunia dalam keadaannya yang sekarang ini sudah hampir berakhir. Bukti lain yang sangat mempengaruhi pikiran saya, katanya, adalah urutan waktu dalam Alkitab. Saya menemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang diramalkan terjadi, yang telah digenapi pada waktu yang lalu, sering terjadi pada waktu yang sudah ditetapkan. Masa 120 tahun dalam air bah, Kejadian 6 ayat 3. 7 hari sebelumnya dengan 40 hari lamanya hujan yang diramalkan, Kejadian 7 ayat 4. 400 tahun pengembaraan keturunan Abraham, Kejadian 15 ayat 13. 3 hari mimpi juru minuman dan juru makanan, Kejadian 40 ayat 12-20. 7 tahun Firaun, Kejadian 41 ayat 28-54. 40 tahun di padang belantara, Bilangan 14 ayat 34. 3,5 tahun bala kelaparan, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lihat Lukas 4 ayat 25. 70 tahun perhambaan, Yeremia 25 ayat 11. 7 tahun Nebukadnezar, Daniel 4 ayat 13-16. Dan 7 minggu, 62 minggu dan 1 minggu dan 70 minggu ditentukan bagi bangsa Yahudi, Daniel 9 ayat 24-27. Peristiwa-peristiwa yang dibatasi oleh waktu-waktu ini, yang pada suatu waktu hanyalah merupakan perkara nubuatan, kemudian telah digenapi sesuai dengan ramalannya. Oleh sebab itu, bila mana ia menemukan dari pelajaran Alkitab berbagai urutan waktu yang menurut pengertiannya berlanjut terus kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menganggapnya sebagai masa sebelum ditetapkan yang telah dinyatakan Allah kepada hamba-hambanya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, kata Musa. Ulangan 29 ayat 29. Dan Tuhan menyatakan melalui Nabi Amos bahwa Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7. Oleh sebab itu, para pelajar firman Allah dapat dengan pasti berharap akan menemukan peristiwa yang paling menakjubkan terjadi dalam sejarah manusia yang dengan jelas ditunjukkan di dalam Alkitab. Setelah sepenuhnya saya diyakinkan, kata Miller,
bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, 2 Timotius 3:16, dan tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah, 2 Petrus 1 ayat 21. Dan segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, Roma 15 ayat 4. Maka saya menganggap bahwa bagian-bagian urutan-urutan waktu di dalam Alkitab adalah bagian dari firman Allah dan sepatutnya mendapat perhatian kita yang sungguh-sungguh, seperti bagian-bagian Alkitab yang lain. Oleh sebab itu saya merasa bahwa usaha untuk memahami apa yang dilihat Allah di dalam kemurahannya sesuai untuk dinyatakan kepada kita. Saya tidak berhak untuk melewatkan atau mengabaikan periode-periode nubuatan itu. Nubuatan yang tampaknya paling jelas menyatakan waktu kedatangan kedua kali itu ialah Daniel 8 ayat 14. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan disucikan dalam keadaan yang wajar, dengan mengikuti aturan yang dibuatnya yang membuat Alkitab itu penafsir sendiri. Miller mengetahui bahwa satu hari dalam nubuatan simbolis melambangkan 1 tahun. Bilangan 13 ayat 34, Yehezkiel 4 ayat 6. Ia melihat bahwa 2300 hari nubuatan atau tahun secara harfiah akan berlanjut jauh melampaui penutupan dispensasi yang diberikan kepada orang Yahudi. Dengan demikian, itu tidak menunjuk kepada bait suci pada masa dispensasi. Miller menerima pandangan yang umum diterima, bahwa di zaman Kristen dunia ini adalah bait suci, dan oleh sebab itu dapat dimengerti bahwa pemulihan dalam keadaan yang wajar atau penyucian tempat kudus yang disebutkan sebelumnya dalam Daniel 8 ayat 14 menunjukkan pemulihan atau penyucian dunia ini oleh api pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jikalau kemudian permulaan 2300 hari yang tepat dapat ditemukan, ia menyimpulkan bahwa kedatangan yang kedua kali itu akan dapat ditentukan. Dengan demikian akan dinyatakan waktu kebinasaan besar, waktu bila mana keadaan sekarang dengan segala kesombongan dan kuasanya, pemborosan dan penyanyian, kejahatan dan penindasan akan berakhir. Waktu bila mana kutuk akan dihapuskan dari dunia ini, kematian dibinasakan, upah diberikan kepada hamba-hamba Allah, para nabi dan orang-orang saleh, dan mereka yang takut akan namanya, dan mereka yang membinasakan dunia akan dibinasakan.